Injil Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya ingin mengajak kita yang sudah buka Alkitab kita gitu ya. Ada yang mungkin masih pakai terjemahan baru 1, ada yang mungkin sudah terjemahan baru 2, it's okay. Pelan-pelan gitu ya. Kita akan membaca bacaan Injil ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk membaca ayat-ayat yang genap. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu sirip gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya lagi. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Anda pernah mengikuti sidang skripsi, entah Anda yang disidang atau Anda yang akan menjalani sidang skripsi, Saudara, pasti perjuangan yang berat itu, yang penuh dengan air mata, tekad, mood, bahkan deg-degan itu, tahukah Anda bahwa akhirnya akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang upgrade. Kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang terus naik status. Karena apa, Saudara? Karena ketika sidang yang penuh dengan deg-degan itu, sidang yang sudah dipersiapkan itu, sekalipun sulit untuk ditempuh, pada akhirnya, Saudara, setelah sidang kita akan lulus. Kita akan wisuda gitu ya. Kita akan mungkin lanjut S2, atau bahkan kita akan lanjut karir kita ke dalam jenjang-jenjang pekerjaan lainnya. Nah, Saudara, artinya bahwa ketika kita sidang, mengikuti sidang, atau kita sendiri di sidang, walaupun prosesnya itu penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati gitu ya, deg-degan. Atau bahkan, Saudara, kita harus berhadapan dengan dosen-dosen yang pastinya bukan dosen-dosen biasa. Dosen-dosen ahli di bidang-bidang tertentu. Dan hal itu kadang membuat kita rasa, aduh, bisa nggak ya? Tapi pada akhirnya, Saudara, setiap persidangan yang kita lewati, yang kita alami, yang akan kita jumpai, pastinya akan membuat kita jadi upgrade. Pastinya akan membuat kita jadi mengenal diri kita, mengenal kemampuan kita, bahkan kita akan punya status-status yang baru. Ada titel-titel baru di belakang nama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kalau kita ini bisa pernah mengikuti sidang yang hampir sama tetapi tidak benar-benar sama, ternyata dijalani juga oleh dua tokoh dalam bacaan kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 4, Saudara, menceritakan ada dua tokoh, yaitu Petrus dan Yohanes, Saudara. Petrus dan Yohanes kala itu mereka juga sedang disidang. Tentu sidangnya bukan sidang skripsi. Tapi kala itu, Saudara, mereka sedang disidang di hadapan mahkamah agama. Tentu di hadapan banyak orang, di hadapan para ahli-ahli kitab gitu ya, Saudara. Bahkan mereka diperhadapkan pada tua-tua yang biasa dihormati oleh banyak orang.
Saudara, proses sidang yang dijalani oleh Petrus dan juga Yohanes ini kalau kita imajinasikan dan bayangkan, kalau skripsi saja kita bisa deg-degan. Apalagi mereka yang kala itu disidang di hadapan Mahkamah Agama. Saudara tentu bisa membayangkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes pastinya membuat mereka kemungkinan besar merasa takut, merasa deg-degan. Apalagi saudara, kita mengingat sejarah Mahkamah Agama. Bahwa saudara, apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dalam bacaan kita ini pernah dialami oleh guru mereka, Yesus. Dan pastinya apa yang dialami oleh Petrus dan juga Yohanes dalam Kisah Rasul 4 ini bisa jadi trigger yang mengingatkan mereka pada luka masa lalu yang dialami oleh guru mereka. Jadi pastinya wah, ini sebuah proses yang tidak mudah bagi Petrus dan juga Yohanes kala itu disidang. Selain itu saudara, ketika mereka berada dalam persidangan, resiko yang kedua adalah mereka bukan upgrade diri, bukan dapat sesuatu dari persidangan itu. Tapi ada kemungkinan saudara melalui persidangan itu mereka justru downgrade. Kenapa saudara? Karena sangat mungkin setelah menjalani proses sidang itu sangat mungkin dua murid Yesus ini bisa tetap ditahan dalam penjara. Atau bisa sangat mungkin mereka mengalami peristiwa yang gak enak seperti guru mereka Yesus. Harus mati. Nah saudara, dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini, tentu kalau mau membayangkan situasi Petrus dan Yohanes, kala itu mereka sedang merasa tidak tenang. Mungkin kalau mereka hidup di masa sekarang, mereka nyanyi lagu Yura, saudara. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Berusaha tenang di tengah-tengah sidang itu, tapi gak bisa tenang. Karena saudara, resiko, trigger yang mereka pernah alami bersama dengan Yesus di Mahkamah Agama tentu tidak mudah untuk mereka jalani. Nah tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat bacaan kita, ketika dalam kondisi yang tidak tenang, kalau kita membayangkan Petrus dan Yohanes pastinya dalam kondisi deg-degan, takut karena ini lebih parah dari sidang skripsi. Tapi ternyata justru saudara dalam bacaan kita, ketika Petrus dan juga Yohanes ditanya-tanya oleh anggota Mahkamah Agama, apa yang terjadi saudara? Ternyata mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan karena takut pada orang-orang Mahkamah Agama. Tapi kalau kita perhatikan saudara, Kisah Rasul pasal 4 itu menceritakan Petrus justru menjawab pertanyaan Mahkamah Agama itu dengan berani. Ayat 8 sampai ayat 12 itu jadi jawaban Petrus untuk para anggota Mahkamah Agama yang terus menanyai mereka. Dan saudara, ketika Petrus ini jadi berani justru di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 4, sebuah pertanyaan yang menggelitik saya ketika saya mempersiapkan bahan ini adalah, loh kok bisa ya Petrus itu jadi berani? Kok bisa ya Petrus itu jadi berkata-kata, mampu berkata-kata di hadapan Mahkamah Agama lagi? Padahal dia punya trigger, dia punya trauma masa lalu terkait dengan Mahkamah Agama. Bahkan kalau kita ingat saudara, bacaan-bacaan beberapa minggu yang lalu menceritakan Petrus, Yohanes, dan bahkan murid-murid yang lain, mereka pernah begitu takut pada para pemuka agama dengan apa? Dengan bersembunyi. Mereka berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, ketika kita membayangkan loh, kalau dulu Petrus itu dan Yohanes dan para murid yang lain sempat takut, sempat bersembunyi, loh kok bisa? Ini sekarang dia berubah. Kok bisa? Sekarang dia lebih berani. Apa turning point-nya? Apa yang membuat Petrus ini mampu untuk berani berkata-kata, menjawab pertanyaan-pertanyaan Mahkamah Agama yang tentu saja kalau nanya saudara, bukan nanya baik-baik. Pasti nanyanya itu menyudutkan, menuduhkan. Nah saudara, ketika kita membaca bacaan-bacaan hari ini, kalau kita mau perhatikan kira-kira apa yang membuat Petrus gitu ya mampu berani, mampu menjawab Mahkamah Agama, ada sangat kemungkinan bahwa Petrus mampu untuk berubah, Petrus mampu untuk menjawab, Petrus mampu untuk berani menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mahkamah Agama adalah karena tema kita, Tuhanlah Gembalaku. Karena dia menjadikan Tuhan itu bukan cuma sebatas jadi guru gitu ya, dia ikuti gitu ya, tapi Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah gembalanya. Dan kata Tuhanlah Gembalaku saudara, ini bukan hanya sebatas sekedar status gitu ya, atau ini bukan hanya sekadar sebatas pengakuan Tuhan itu gembalaku lalu sudah. Saudara, kalimat Tuhanlah Gembalaku ini dilandasi oleh ada 3 tindakan yang kalau kita lihat ini dilakukan oleh Petrus dan juga tokoh-tokoh dalam bacaan kita hari ini.
Tiga tindakan ini yang membuat mereka mampu menjadikan Tuhanlah gembalanya adalah karena saudara, mereka dekat, mereka percaya, dan mereka mampu. Apa? Dekat, percaya, mampu. Singkatannya DPM, bukan DPR. DPM, dekat, percaya, dan mampu. Mari kita lihat sama-sama. Apa sih? Apakah benar itu yang dilakukan? Saudara, yang pertama adalah dekat. Kalau kita lihat saudara, Petrus itu dekat sekali dengan Yesus sejak Yesus ada bersama dengan para muridnya. Tapi ketika Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan para murid gitu ya. Ini kan Kisah Rasul 4, konteksnya berarti Yesus sudah naik ke sorga, sudah tidak ada secara physically bersama dengan para murid saudara. Kita melihat bahwa ternyata Petrus itu tidak meninggalkan Yesus. Petrus itu tetap dekat dengan Allah. Petrus itu tetap dekat dengan Yesus sang gembala. Buktinya apa saudara? Buktinya adalah karena ia itu mempersaksikan tentang kebangkitan Yesus. Ia menceritakan tentang karya-karya Yesus. Itulah yang membuat dia disidang sama Yohanes di persidangannya Mahkamah Agama. Dan ini kan ngomongin bahwa oh iya ya, bahwa ternyata Petrus itu tetap terkonek dengan Tuhan. Petrus itu tetap dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia mampu bilang Tuhanlah gembalaku. Tapi saudara, kenapa sih perlu dekat? Kenapa sih harus dekat? Saudara, karena kalau kita perhatikan bacaan Injil kita, Yohanes 10 ayat 14, Yesus tuh pernah bersabda kepada para murid-muridnya, bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Tapi tidak hanya sampai di situ, titik. Tapi dikatakan juga domba-dombanya mengenal aku. Artinya bahwa bagian yang terakhir ini seringkali dilupakan nih. Seringkali kita hanya terjebak atau orang hanya pada terjebak pada pemikiran bahwa oh cukup Tuhan mengenal kita lalu sudah. Cukup Tuhan dekat sama kita lalu sudah. Padahal Yesus bilang apa? Bukan hanya gembala yang mengenal domba-dombanya, tapi domba-dombanya juga harus mengenal gembalanya. Artinya ada proses yang dengan sengaja harus dilakukan. Dan proses untuk kenal gembala kita gitu ya, kenal sang gembala adalah prosesnya dengan dekat. Gak mungkin saudara kita mampu untuk kenal sosok seseorang kalau kita gak dekat. Saudara, di sini ada para Kartini masa kini, karena hari ini hari Kartini katanya gitu ya. Di sini ada yang besti-bestian? Semua besti. Oke, karena semua besti saya uji kebestian Anda gitu kan. Mungkin nggak semua kali ya, karena kalau semua saya nggak bisa dengar jawabannya. Boleh saya minta 3 orang saja yang berani untuk diuji gitu ya, untuk berdiri? Gak ada yang berani. Daripada saya milih, saya nggak tahu siapa yang bestie siapa gitu. Mulai mikir, ya biasa nongkrong itu di kafe. Gini-gini saya memantau Instagram jemaat gitu ya. Justru tahu kondisi jemaat seringkali bukan lewat ke gereja gitu. Oh, jemaat saya ini lagi di kafe mana gitu. 3 orang? Gak mau nih. Semua menundukkan kepala. Saya pilih ya. Semakin deg-degan kan? Bu Sevian, Bu Mary, sama Bu Ivon deh. Ah, satu deret tuh. Oh, Bu Mary Walsh dong, satu deret. Oke, boleh berdiri 3 ibu Kartini masa kini? Oke, karena katanya besti. Besti itu kan berarti deket ya saudara. Besti itu kan berarti udah kenal gitu kan. Oke, sekarang ibu-ibu yang cantik-cantik ini, saya mau tanya, nanti jawabnya bersama-sama ya. Berapa ukuran sepatu Bu Sevian? Tahan. 3, 2, 1. Benar Bu Sevian? Bu Sevian aja gak tahu ukuran sepatunya, piye itu. 37. Oke, belum duduk. Ini biasa kalau yang pertama tuh pertanyaan kalau bisa jawab tuh hoki gitu kan. Nah, Bu Mary, nah, ini jawab pertanyaan buat semua jawab gitu ya. Nanti Bu Mary, pertanyaan ini ke Bu Mary. Sebutkan apa warna favorit Bu Mary. 1, 2, 3. Ya, tunggu kode dulu gitu. Biru. Berarti ini tanda bahwa kurang dekat ya. Oh, apa kuning? Oh, jadi bukan itu bestinya. Oke, mohon maaf, saya tidak tahu. Oke, sekarang ke Bu Ivon.
Siapa nama anak Bu Ivon yang lagi studi di luar negeri? Tahan. Iya. Sudah tahu. Nama panjangnya? Wow. Oke, kita berikan tepuk tangan buat tiga-tiga ibu. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau apa yang kita lihat sama-sama gitu ya, biasa nongkrong, biasa nyanyi bareng gitu ya, kita biasa dekat, itu belum tentu berarti kita kenal. Maka saudara, demikian juga kalau relasi kita sama manusia aja kadang membuat kita itu udah ngerasa dekat nih, tapi ternyata belum kenal. Nah, demikian juga kita dengan relasi kita dengan Tuhan, saudara. Bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan, dan untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita kenal dengan Tuhan, maka kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Itu hal pertama, saudara, yang kalau kita lihat, itu yang dilakukan oleh Petrus. Memang dalam Alkitab tidak diceritakan, saudara, secara eksplisit apa yang dilakukan oleh para murid atau para rasul setelah zaman Yesus. Memang ada dikatakan di dalam misalnya kisah para rasul menceritakan mereka suka duduk, mereka baca firman Tuhan gitu ya, mereka suka ngobrol tentang pengajaran. Itu artinya ada upaya dari para murid, Petrus, Yohanes, dan yang lainnya untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan, untuk kenal sosok Tuhan, Sang Gembala dalam kehidupan mereka. Itu hal yang pertama, saudara. Yang kedua tadi apa? Iya. Yang kedua adalah percaya. Saudara, almarhum Eka Dharma Putra pernah mengatakan dalam sebuah bukunya, orang yang dekat pada Allah, percaya pada karya dan kuasa Allah bahkan di tengah terpuruknya hidup. Jadi saudara, yang pertama tadi adalah harus dekat. Dan orang yang dekat pada Allah berarti orang yang kemudian bisa percaya pada karya dan kuasa Allah di tengah terpuruknya hidup. Kalau kita lihat konteks firman Tuhan hari ini, saudara, Petrus kala itu masih dalam kondisi yang terpuruk. Dia masih dalam kondisi di mana dia disidang. Dan saudara, ketika dia disidang, apa yang terjadi, saudara? Dia mampu untuk percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntunnya, percaya bahwa Tuhanlah yang menenangkannya, percaya bahwa Tuhanlah yang membimbingnya. Dan ini seperti ungkapan yang dinyanyikan oleh pemazmur tadi. Bahwa ketika kita dekat pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus menolong kita dalam terpuruknya hidup. Tapi yang harus kita lakukan bukan hanya dekat, tapi juga yang kedua, percaya. Itu hal kedua yang harus kita lakukan. Bahkan saudaraku, Petrus juga mampu untuk percaya pada Allah, pada Yesus, saudara. Karena Yesus pernah berkata di dalam bacaan Injil kita, dalam Yohanes pasal 10, bahwa kalau ia itu gembala yang baik, ia tidak akan lari meninggalkan domba-dombanya ketika serigala datang. Ia adalah gembala yang baik yang tidak meninggalkan domba-dombanya dalam keadaan yang sulit dan berbahaya. Jadi percaya apa yang dikatakan oleh Allah, percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ia adalah Allah yang akan serta, ia Allah yang akan mencukupi segala kekurangan-kekurangan kita, ia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Percaya. Itu hal kedua, saudara. Makanya dalam sidang sekalipun, saudara, ketika Petrus mampu berani untuk menjawab, itu terjadi karena dia percaya. Ada Tuhan yang menemaninya dalam proses persidangan itu. Ketika dia sedang diupayakan untuk dijatuhi gitu ya, dia sedang dicobai oleh para mahkamah-mahkamah agama, dia percaya bukan orang-orang itu yang akan membela dia, tapi dia percaya Tuhanlah yang akan membela dia. Itu hal yang kedua yang kita belajar dari Petrus. Hal yang ketiga adalah mampu, saudara. Bahwa saudara, ketika kita membaca bacaan kita, akhirnya ketika Petrus itu mampu, tentu mampunya itu bukan karena dia punya kehebatan. Tetapi mampunya itu kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 4 ayat 8, karena dimampukan oleh siapa? Oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Dia dimampukan untuk berani, dia dimampukan untuk dapat berkata-kata kepada anggota-anggota mahkamah agama. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, ayat 13 di Kisah Rasul 4, para anggota mahkamah agama itu bilang kepada Petrus dan Yohanes bahwa mereka ini adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi ketika mereka orang biasa, tidak terpelajar, tapi mereka berani mampu berkata-kata, tentu itu bukan karena mereka. Tetapi karena mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjawab dan merespon apa yang ditanyakan kepada mereka. Bahkan saudara, pada akhirnya mereka dimampukan Tuhan untuk apa? Untuk bebas. Karena di akhir dari kalau kita baca Kisah Rasul 4 sampai seterusnya, kita akan tahu bahwa Petrus, Yohanes akhirnya akan dibebaskan.
Dan kita melihat saudara, ketika Petrus dan Yohanes itu adalah orang yang dekat, orang yang percaya pada Allah, mereka juga adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang berusaha mencelakakan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka pesan firman Tuhan bagi setiap kita pada hari ini saudara adalah satu. Kita mau diingatkan bersama-sama bahwa ingat bahwa Tuhanlah gembala kita. Katakan bersama-sama, Tuhanlah gembala kita. Saudara, kenapa kita harus ingat bagian ini? Karena seringkali kita itu justru jadikan diri kita yang gembala dalam kehidupan kita. Sebagai bapak rumah tangga gitu yang seringkali juga disebut sebagai imam gitu ya, gembala. Seringkali kan kita hanya mengutamakan ego kita gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga yang juga mungkin punya pemahaman, loh Kak, Yesus kan pernah bersabda, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saya juga gembala dong gitu ya. Lalu kemudian seringkali kita menjadikan status gembala yang Tuhan sudah kasih itu membuat kita melengsarkan sang gembala yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara, kita mau diingatkan bukan kita memang gembala, Tuhan utus kita jadi gembala. Tapi gembala yang sejati itu bukan kita. Tuhanlah gembala kita. Tuhanlah sang pemimpin dalam hidup kita. Tuhanlah yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kehidupan kita maupun keluarga kita. Maka terus ingat, Tuhan adalah gembala kita. Hal yang kedua saudara yang diingatkan kepada kita adalah kita bukan hanya punya status oke, Tuhan gembala kita lalu just it and done gitu ya. Tapi saudara, kita mau diingatkan bahwa melalui apa yang dilakukan oleh Petrus, dia mampu mengatakan Tuhanlah gembalanya dalam situasi-situasi yang gak enak. Ini terjadi karena dia melakukan 3 hal tadi. Yaitu apa? Iya, dekat, percaya, dan iya. Saudara, maka kita sama-sama diingatkan ketika Tuhan adalah gembala kita, hal yang kedua yang harus kita ingat adalah mari kita mendekat. Dekatlah pada Tuhan. Entah melalui saat teduh pribadi kita, bersama dengan pasangan kita gitu ya, bersama dengan anak-anak kita. Milikilah saat teduh supaya kita mampu untuk dekat dengan Tuhan, kenal sama Tuhan. Di dalam lingkup gereja, saudara, kita punya banyak sekali persekutuan-persekutuan. Kalau kita dewasa muda, hadirlah di persekutuan dewasa muda juga. Hadirlah juga di dalam persekutuan remaja, kebaktian remaja. Kemudian persekutuan pemuda juga ada. Ada juga persekutuan sektor. Untuk tanya sektor saya di mana, nanti habis ini tanya ke sekretariat gitu ya. Karena kadang ada yang nggak tahu sektor saya nih bagian mana gitu. Jadi saudara, mari kita ingat ketika Tuhan gembala kita, mari kita juga dekat dengan sang gembala. Lalu kemudian bukan hanya dekat secara komunal, tapi kita juga dekat secara personal. Kita juga diingatkan saudara, bukan hanya dekat yang penting, tapi juga percaya. Percaya pada Allah dalam situasi-situasi apapun. Karena apa? Karena sang gembala yang sejati memegang kehidupan kita. Sang gembala yang sejati akan menuntun kita. Sang gembala yang sejati akan menolong kita untuk mampu berani menghadapi kehidupan, untuk berani berkata-kata, untuk berani melakukan tindakan, dan melakukan banyak hal lainnya. Dan saudara, hal yang terakhir, ingatlah bahwa kita itu juga dimampukan oleh Tuhan. Maka temukanlah banyaknya kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Seringkali kan kita sebagai umat manusia ngerasa bahwa oh saya mampu masak, saya mampu bikin ini, saya mampu bikin itu karena saya gitu kan. Tapi coba saudara, kita merenungkan bersama-sama hari ini. Kemampuan-kemampuan kita itu sesungguhnya adalah berasal dari sang gembala yang memberikan kita kemampuan. Maka kalau kita mampu untuk mengajar kebaktian anak, kita mampu untuk jadi dosen, kita mampu untuk jadi karyawan, kita mampu untuk jadi ibu rumah tangga, kita mampu untuk bikin ini dan itu, pelayanan gitu ya saudara. Itu semua ingatlah bahwa kemampuan itu ada karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Maka saudara, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita ingat Tuhan gembala kita ingat kita dekat, kita percaya, dan kita tahu kita diberikan begitu banyak kemampuan. Dan biarlah saudara, proses ini bukan hanya satu kali kita lakukan lalu sudah. Ngerasa bahwa oh saya sudah dekat hari ini lalu sudah gitu ya. Oh saya sudah percaya pada masalah ini lalu sudah. Oh saya sudah mampu untuk mengerjakan masalah ini lalu sudah. Tapi proses ini saudara harus kita lakukan. Hal yang terakhir diingatkan kepada kita sepanjang kehidupan kita. Karena kita menemukan kedekatan, pengenalan, kemampuan yang Tuhan berikan itu bukan hanya satu momen dalam kehidupan kita, tapi setiap momen dalam hidup kita.
Kiranya kita mampu untuk terus menjadikan Tuhan Sang Gembala yang sejati dalam kehidupan kita. Tuhan Sang Gembala terus menuntun setiap kita domba-dombanya. Amin. Saat hening bagi kita.